Modul 2 Kegiatan Belajar 3 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur penanganan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atau Undang-Undang Pengadilan HAM. Sebelum Undang-Undang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini berbeda dengan Pengadilan HAM permanen yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi pada saat setelah diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM. Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, maka diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc tersebut dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang didasarkan pada peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Sama dengan Pengadilan HAM permanen, Pengadilan HAM ad hoc di atas juga berada pada lingkungan peradilan umum. Catatan: salah satu implikasi dari keberlakuan pasal 43 yaitu ditetapkannya asas retroaktif. Adanya Pengadilan HAM ad hoc ini memunculkan persoalan isu tentang asas retroaktif dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap sebagai pelanggaran atas asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Muncul dua pendapat terkait keberlakuan asas retroaktif dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ini, yaitu: pertama, pandangan pertama mengindikasikan bahwa penerapan asas retroaktif ini bertentangan dengan asas kardinal dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, dan bertentangan dengan norma-norma yang lain. Yang kedua, menyebut bahwa asas legalitas di atas dapat disimpangi berdasarkan hukum internasional, atau pandangan inilah yang kemudian diikuti oleh penyusun Undang-Undang Pengadilan HAM. Setelah Undang-Undang Pengadilan HAM, prosedur pembentukan Pengadilan HAM yang ini mempunyai perbedaan yang cukup mendasar dari Pengadilan HAM ad hoc. Dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat setelah disahkannya Undang-Undang Pengadilan HAM, dilakukan tanpa melalui rekomendasi dan keputusan Presiden, sebagaimana dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Prosedur pembentukan Pengadilan HAM adalah berdasarkan adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya akan membahas mengenai mengapa diperlukan Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat merupakan bentuk extraordinary crimes dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian. Terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Di sini selanjutnya akan membahas kekhususan dalam Pengadilan HAM. Yang pertama, penyelidikan dilakukan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. Di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, fungsi penyelidikan tidak dilakukan sebagaimana tercantum dalam KUHP, melainkan melalui tim penyidik ad hoc. Begitu pula dalam proses penyidikan, berbeda dengan ketentuan dalam KUHP. Penyidikan untuk perkara HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, di mana ia dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Ketentuan yang sama juga terjadi saat proses penuntutan. Jaksa Agung yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan juga dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Proses pemeriksaan dan putusan perkara terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan di Pengadilan HAM. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. 5 orang tersebut terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Yang kedua, adanya penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan
atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 18 Undang-Undang Pengadilan HAM menentukan bahwa kewenangan dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Yang ketiga, adanya ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pasal 22 menentukan bahwa penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 hari, terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Pasal 24 menentukan bahwa penuntut wajib dilaksanakan paling lambat 70 hari, terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Selain mendapat perlindungan, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan ketiga hak tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Yang kelima, terdapat ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat. Pada ketentuan penutup dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, secara tegas ditentukan bahwa untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa atau daluarsa. Kadaluarsa adalah hilangnya kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana atau dengan kata lain dengan lampaunya masa daluarsa, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak lagi dapat diproses hukum. Dengan tidak berlakunya ketentuan daluarsa dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, maka segala bentuk pelanggaran HAM yang berat di masa lampau tetap dapat diproses dan diadili.